tears from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Prodi S1 PGSD dengan NIM 20862626142, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan membuat sebuah video media pembelajaran untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus. Adik-adik, apakah kalian punya cita-cita? Lalu, apa cita-cita adik-adik? Apakah adik-adik pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang adik-adik bayangkan kelak akan menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, sesuai dengan tema hari ini, kita akan belajar tentang cita-citaku dengan subtema aku dan cita-citaku. Tujuan pembelajaran pada tema ini, yang pertama, peserta didik dapat menggali bagian-bagian isi puisi melalui diskusi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menggali amanat puisi berdasarkan teks puisi yang dibacakan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membacakan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat melalui deklamasi puisi sebagai bentuk ungkapan diri dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui diskusi dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup melalui diskusi dengan tepat. Yang keenam, peserta didik dapat membuat skema siklus hidup beberapa makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa yang ada di dalam gambar tersebut? Nah, ini adalah seorang guru. Aku seorang guru. Lalu, tugas guru itu apa kira-kira ya adik-adik? Bagi adik-adik yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan utamanya yaitu mendidik siswa dengan ilmu yang berguna, serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Siapa yang ingin menjadi seorang guru? Lalu, gambar yang kedua ini seorang apa ya? Ya, ini disebut dengan arsitek. Aku seorang arsitek. Arsitek ini kegiatan utamanya apa ya? Nah, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Jadi, arsitek ini merancang sebuah bangunan sebelum dibangun sebuah bangunan. Siapa yang ingin menjadi seorang arsitek adik-adik? Lalu, gambar yang ketiga apa ya kira-kira? Ya, ini adalah dokter hewan. Nah, dokter hewan ini tugasnya adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sakit. Kira-kira siapa yang ingin menjadi dokter hewan? Lalu, gambar yang keempat, kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah seorang pelukis. Apa sih kegiatan utama dari pelukis ini? Kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas, bisa juga menghadirkan pameran dari hasil lukisannya adik-adik. Jadi, siapa yang ingin menjadi seorang pelukis? Lalu, gambar yang kelima apa ya kira-kira? Ya, ini adalah seorang pilot. Pilot ini kegiatan utamanya adalah menerbangkan
pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Jadi, siapa yang ingin menjadi seorang pilot? Itulah tadi beberapa cita-cita yang perlu adik-adik ketahui apa saja kegiatan dari cita-cita tersebut. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan adik-adik kelak. Nah, itulah yang dinamakan dengan cita-cita adik-adik. Sekarang, coba tuliskan tentang cita-cita adik-adik, kegiatan utama, dan keahlian yang harus adik-adik miliki sehubung dengan cita-cita adik-adik tersebut. Contohnya, adik-adik ingin menjadi seorang guru. Guru harus bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran, dan lain sebagainya. Seperti itu ya adik-adik. Ihsan dan Benny memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Ihsan, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Ihsan menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut dengan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Dengarkan ya adik-adik, kakak akan membacakan puisi ini. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teks yang berjudul Cita-Citaku ini merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Apa itu puisi? Dan apa ciri-ciri puisi? Yuk kita pelajari adik-adik, perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, adik-adik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini adalah teks puisi yang berjudul Cita-Citaku. Apakah adik-adik menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, di sini ada 8 baris. Setiap baris itu tersusun dari kumpulan kata-kata berarti. Ini ada 8 garis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap barisnya ini tersusun dari kumpulan kata-kata. Ya, pada puisi ini terdapat atas kata-kata yang tersusun menjadi baris. Lalu pertanyaan kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut kumpulan menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris ini terkumpul menjadi beberapa bagian. Adik-adik, yaitu terdiri dari 2 bagian. Masing-masing bagian memiliki 4 baris. Ini baris yang pertama dan ini baris yang kedua. Masing-masing bagian memiliki 4 baris. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian disebut dengan bait. Jadi satu bait ini terdiri dari 4 baris. Satu bait ini terdiri dari 4 baris, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Bait kedua yaitu terdiri dari baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, dan baris yang keempat. Jadi satu bait terdiri dari 4 garis. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap barisnya. Ingat adik-adik, bunyi huruf vokal itu A, I, U, E, O.
Itu huruf vokal ya adik-adik. Nah, di sini yang pertama huruf vokalnya itu A, dan yang baris kedua huruf vokalnya yaitu U, dan baris yang ketiga huruf vokalnya A, dan baris yang keempat huruf vokalnya U. Jadi bunyi huruf vokalnya adalah A, U, A, U. Jadi kesimpulannya, yang pertama, setiap baris puisi terdiri dari 4 baris. Yang kedua, puisi memiliki rima akhir ABAB. Yang ketiga, puisi itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Yang kelima, baris-baris puisi itu terkumpul menjadi bagian yang disebut dengan bait puisi. Contohnya di sini, adik-adik, kakak akan menyusun menjadi seperti ini. Yang pertama, guru selalu membimbingku, guru mengajakku untuk maju, sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Jadi ini bisa kita susun sesuai dengan pemikiran kita, karena rimanya sama-sama U. Jadi kita bebas menyusunnya sesuai dengan pemikiran kita ya adik-adik. Nah, di sini kita lihat percakapan antara Lani dengan Udin. Lani bertanya kepada Udin, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan, agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat! Hebat juga ya cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, sudah, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Udin. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Nah, tentunya kalian merawat hewan harus baik-baik ya adik-adik. Diberi makan, diberi minum, dan lain sebagainya. Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, kalau di sini gambarnya kucing mempunyai anak, kelinci juga, lalu ayam juga mempunyai anak. Gambar-gambar hewan dan ada hewan yang sudah dewasa, artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Nah, ada tahapan-tahapan yang dilalui hewan itu. Dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi ketika mereka dilahirkan, biasanya mereka tidak langsung besar adik-adik. Mereka melalui tahapan dalam pertumbuhan. Nah, adik-adik semua, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Contohnya di sini ada ayam, gambar ayam. Ayam pertama menetes, yang kedua menjadi ayam muda, yang ketiga menjadi ayam dewasa, yang keempat menjadi induk ayam. Begitulah seterusnya siklus pertumbuhan dan perkembangan ayam. Siklus hidup hewan ayam dimulai dari telur.
anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu perubahan siklus hidup seekor hewan. Contohnya kupu-kupu. Kalau kucing tidak bermetamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan dinamakan mengalami metamorfosis. Metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami tahap tumbuh perkembangan dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu seperti ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalkan saja siklus hidup hewan kucing. Zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Menjadi kucing muda, tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot atau bayi kucing di dalam perutnya. Lalu setelah itu, yang betina akan melahirkan lagi menjadi anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Dan begitulah seterusnya. Nah, daur hidup kucing ini disebut dengan daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, di sini ada gambar ayam. Ayam ini termasuk hewan yang bermetamorfosis atau hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, jawabannya ayam ini adalah hewan yang tidak bermetamorfosis. Karena ia hanya melakukan perubahan. Perubahan itu hanya telur, tapi di dalamnya itu sudah ada anak ayam. Nah, pertama telur lalu menetas menjadi anak ayam. Anak ayam menjadi ayam dewasa, kemudian menjadi induk ayam. Itu tadi siklus kucing dan ayam. Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 6 yaitu cita-citaku dengan subtema 1 aku dan cita-citaku. Pembelajaran. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Kakak akan memberikan tugas atau PR yaitu menyimpulkan pembelajaran hari ini dan tugas yang tadi juga dikumpulkan ya. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang tema 6 cita-citaku dengan subtema 1 aku dan cita-citaku. Lebih dan kurang Kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.